Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 11,3 ton ikan impor di Palembang, Sumatera Selatan yang tidak sesuai peruntukan. Penyegelan dilakukan seusai adanya penemuan penjualan ikan eceran yang jauh lebih murah dari hasil tangkapan nelayan lokal. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggeledah tempat penyimpanan ikan impor di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 1.130 kotak atau setara 11,3 ton ikan beku impor jenis salem diamankan lantaran tidak sesuai diperuntukkan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyelidikan ke pasar tradisional dan memanggil para pemilik unit pengelola ikan. Petugas menemukan ikan impor tersebut dijual eceran di sejumlah pasar di Palembang dengan harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Harga itu jauh lebih murah dibanding harga jual hasil tangkapan nelayan lokal, yakni Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya. Aktivitas penjualan ikan impor di ketiga unit pengelola ikan di Palembang tersebut untuk saat ini telah dihentikan. Ali Zainal, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati divonis hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Selasa 30 Mei. Vonis yang diterima terdakwa tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 13 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidiar 3 bulan kurungan kepada terdakwa Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati. Dalam sidang putusan yang digelar Selasa kemarin, terdakwa Hakim Agung Nonaktif Sudrajat Dimyati terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Yos Rizal, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Semarang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Jaksa KPK menyebut bahwa secara umum vonis majelis hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Sementara itu terdakwa melalui penasihat hukumnya mengaku keberatan dengan putusan majelis hakim karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran sehingga pihaknya akan melakukan banding. Kami melihat prosedur hukumnya sudah jalan, tetapi substansi keadilannya yang masih jauh dari kebenaran. Goodie bag misterius itu kan sampai hari ini kan belum pernah jelas di mana. Padahal itu kan katanya OTT. Ya kan kalau OTT kan ada uangnya, ada goodie bag. Kalau tidak ada ya gimana kita asumsi tentang itu. Kita hormatilah putusan hakim. Tadi Pak Sudrajat sudah langsung menyatakan banding. Vonis yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai suap yang diterima sebesar $8.000 Singapura.